Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, hari ini hari Jumat 21 Oktober 2022. Dalam kesempatan video ini ayah ingin membacakan tentang hadis Muslim tentang berkaitan masih dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yughfar lahu. Sekali lagi, Rasulullah SAW bersabda, rohima anfu, thumma rohima anfu, thumma rohima anfu. Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yughfar lahu. Rasulullah SAW bersabda, celakalah 3 kali Rasulullah SAW. Siapakah yang celaka? Kalau menurut Rasulullah, man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yughfar lahu. Yang celaka adalah yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan usia lanjut, dia punya orang tua dan orang tuanya sampai lanjut usia, atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun ia tidak diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah ya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memiliki kedua orang tua, kata Rasul, atau salah satu dari antara mereka, kemudian kita tidak diampuni dosa-dosa kita karena barangkali kita ada sebuah dosa kita telah menyakiti hati kedua orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita, umi kita, adik kita, ya, maka sungguh kita ini celaka. Nauzubillah. Kalau Rasulullah sudah mengatakan celaka, maka celakalah. Jadi ini sebuah peringatan yang keras bagi kita anak-anakku sekalian, jangan sampai kita menyia-nyiakan kedua orang tua. Dalam kesempatan kali ini ayah akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Alqamah, yang diambil dari kitab Al-Kabir dari Imam Az-Zahabi, ya, yang diriwayatkan dari hadis Tabrani, kemudian Imam Ahmad dan lain-lain. Dalam hal ini ayah cuma ingin bercerita tentang hikmah kejadian-kejadian yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alqamah ini adalah pemuda yang sangat taat kepada Allah, rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, terjaga sholat 5 waktunya, sholatnya di masjid, ya. Kemudian rajin baca Al-Quran, kemudian rajin mengikuti majelis-majelis taklim, ya, pengajian-kajian ilmu, ya, yang diadakan oleh Rasulullah. Alqamah ini juga anak yang berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih berusia kecil. Nah, anak-anakku sekalian, Alqamah tumbuh menjadi pemuda yang soleh, taat beribadah, berbakti kepada kedua orang tua. Lama-lama Alqamah ini tumbuh menjadi remaja. Kemudian dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah, dan dia nikahilah wanita yang dia sayangi, yang dia cintai, yang dia sukai. Pokoknya wanita yang menurut dia adalah idamannya. Maka Alqamah menikah. Namun setelah Alqamah menikah, dia punya perubahan. Yang tadinya begitu sayang dan cinta kepada ibu bapaknya, kepada ibunya tentunya, karena masih hidup ibunya, namun perlahan tergerus, perlahan berkurang rasa cinta dan sayangnya kepada sang ibu, perhatiannya, hormatnya dan sebagainya. Maka sang ibu merasa sakit, merasa terlukai hatinya.
merasa tersakiti hatinya dengan sikap Alqamah yang berubah 360 derajat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Alqamah sakit parah. Ya mungkin ajalnya sudah pengen selesai, sudah ingin tiba. Dalam hal ini bukan karena kematian yang kita takuti, tapi ketika kematian itu tiba, Alqamah sangat sulit untuk mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ternyata anak-anakku sekalian, untuk mengucapkan kalimat itu tidaklah mudah. Tidak semudah yang kita baca saja. Karena dia harus ada ruh, harus ada amal soleh yang mengiringinya. Kalau cuma kata-kata la ilaha illallah, burung beo pun mudah. Suatu ketika Pak Haji senang lihat burung beonya, lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap hari, setiap pagi, gembira hati Pak Haji. Namun Pak Haji suatu ketika pagi begitu sedih ketika dia melihat burung beonya ketika meninggal, mengerang saat-saat mau meninggal, mau mati burungnya itu. Bukan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh burung itu, tapi tidak sedikit pun kalimat yang didengar oleh Pak Haji itu kalimat la ilaha illallah ketika burung beo itu setiap hari. Itu artinya betapa sulitnya kita untuk mengucapkan kalimat tauhid kalau tidak diiringi dengan amal-amal soleh. Atau kita masih memiliki amal-amal buruk, amal-amal yang tidak Allah ridhoi. Susah, karena itu kalimat tauhid, kalimat suci, kalimat sakral. Yang dengan lisan kita ucapkan, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dan dengan amal. Wahai anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi kepada Alqamah. Maka sahabat Nabi diutus ketika mendengar sakitnya Alqamah. Pertama diutus ke rumah Alqamah. Ternyata Alqamah sedang sakaratul maut. Dia tidak bisa diucapkan nama sahabatnya Alqamah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Alqamah hanya diam. Keluh lidahnya. Terkunci mulutnya. Padahal syarat kita bisa masuk surga diantaranya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sahabat-sahabat kalian pada sedih utusan Nabi. Di situ ada Bilal, ada Ammar, ada Suhail dan sebagainya. Ada 3 ya. Anak sekalian, maka mengadulah kepada Rasulullah. Alqamah sedang sakit, kayaknya dia sedang sekarat, tapi susah ya Rasulullah Alqamah untuk mengucapkan. Sudah saya talkinkan, saya sudah ajarkan, nggak bisa. Rasulullah merasa ada suatu keanehan. Maka Rasulullah mengutus lagi sahabat-sahabatnya ini kepada ibunya Alqamah. Ada apakah gerangan yang terjadi sehingga Alqamah sulit mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sahabat-sahabat Nabi tadi Bilal tadi berangkatlah ke rumah ibunda. Ditanyalah, diberitahukanlah saya bahwa diutus oleh Rasulullah, diberitahukan bahwa anaknya Alqamah sedang sakit. Maka sang ibu yang begitu hormat kepada Rasulullah SAW, sang ibu ini berkata, sesungguhnya tidak patut Rasulullah ke sini, maka saya akan menemui Rasulullah. Maka sang ibu ini menemui Rasulullah SAW. Ketika setelah sampai di rumah Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada ibu, wahai ibu, sudah tahukah engkau kalau Alqamah sakit? Sudah ya Rasulullah, dari sahabat-sahabat dan juga dari beberapa orang yang telah memberikan kabar. Aku ingin bertanya, wahai ibu, jujurlah kau dalam menjawab. Karena kalau ibunda tidak jujur, maka Allah akan menurunkan wahyu kepadaku. Tentu saja karena dia Rasulullah, Allah akan menurunkan wahyu kalau orang yang berhadapan dengan Rasulullah kemudian tidak jujur. Maka sang ibu ini berkata dengan jujur, wahai Rasulullah, Alqamah itu anak yang baik, anak yang taat beribadah kepada Allah tuh. Orang tuanya masih memuji Alqamah. Cuma ya Rasulullah, aku merasa pernah sakit hati dengannya ya Rasulullah. Aku pernah disakiti hatiku dengan perlakuannya, dengan sikapnya yang masa bodoh, yang tidak lagi memperhatikanku, yang cuek dengan kedua orang tuanya. Khususnya kepada aku ya Rasulullah. Semenjak dia telah menikah dengan istrinya ya Rasulullah. Aku tidak membenci istrinya ya Rasulullah. Aku tidak ya Allah membenci keluarganya. Tapi aku tidak senang dengan sikapnya yang tidak lagi berbakti kepada aku. Masya Allah. Tertegunlah Rasulullah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan Alqamah menyakiti hatinya. Suatu ketika Alqamah pernah
membawa makanan-makanan ringan ya. Kalau sekarang mungkin seperti gorengan atau nasi goreng atau martabak kalau di kita. Kemudian Alkomah mampir ke rumah ibunya membawa bungkusan itu. Ibunya melihat dan ibunya mencium bau aromanya yang enak dan ibunya suka. Namun apa yang terjadi? Ketika ibunya berkata, ini buat ibu kan nak? Duh maaf ibu, ini bukan buat ibu, ini untuk istri saya. Maaf ya ibu, nanti ibu saya kasih lagi. Kalau aku udah ada uang, kemarin aku warin. Tapi janji itu tidak pernah ya Rasulullah diberikan kepadaku. Aku sakit hati ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, sang ibu sakit lagi hatinya ketika Alkomah datang ke rumahnya membawa pakaian. Ya, aku melihat bungkusan itu. Dia mau perlihatkan, disuruh aku mencobanya, dicobanya. Kemudian dia berkata, bagus nggak ibu? Pas, waduh bagus sekali nak. Ibunya berpikir pakaian itu senang, dia merasa dia akan diberikan kepada dirinya. Tapi lagi-lagi ya Rasulullah, itu tidak diberikan kepada aku, tapi untuk istrinya. Lagi-lagi untuk istrinya dan istrinya. Sakit ya Rasulullah. Hatiku tak mampu ya Rasulullah menahan rasa sakit. Tapi aku maafkan ya Rasulullah. Di lain waktu, kemudian aku nggak punya uang di Muslim yang sangat aku tidak punya. Aku utuslah seseorang datang ke rumahnya Alkomah untuk minta uang sekedar saja buat makan. Kemudian utusan itu pulang dengan tangan kosong. Dia berkata padaku, pada utusanku, wahai sampaikan kepada ibuku, aku nggak punya uang buat ibu. Aku punya uang, tapi uang itu untuk istriku. Untuk istriku. Nanti kalau aku ada uang, aku akan berikan. Aku akan datang ke ibu. Dan tidak pernah datang untuk memberikannya. Betapa sakitnya hatiku 3 kali ya Rasulullah. Begitulah perasaan orang tua yang sensitif, perasaan orang tua yang selama ini telah mengerti anaknya, membesarkan anaknya dengan penuh pengorbanan, dengan penuh cinta, sampai mengorbankan nyawa sekalipun untuk anaknya. Tapi ternyata pengorbanan yang dibalas anaknya adalah penuh kekecewaan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari cerita ini, sebenarnya Alkomah tidak bersikap kurang ajar, tidak ada membentak, tidak ada memarahi. Tapi Alkomah memberikan janji-janji, memperlihatkan barang-barang bawaan, kemudian makanan, pakaian, janji akan beruang, tapi tidak pernah mengingkari janjinya sebagai seorang anak kepada ibunya. Dan itulah ibunya sakit hati. Itu saja Alkomah yang tidak durhaka, cuman itu menyakiti hati perasaan orang tuanya, ibunya khususnya. Allah susahkan lidahnya, keluh, terkunci untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi kita bukan hidup di zaman sahabat Nabi. Kita bukan orang soleh. Apalagi ayahmu ini. Ustadz bukan, ulama bukan. Kalaulah kita tidak punya amal-amal yang kita mohon pertolongan kepada Allah, sulit kita rasanya untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu anak-anakku, di kisah ini, mudah-mudahan ibrahnya adalah agar kita senantiasa menjaga hati perasaan orang tua kita. Apakah ayah kita, apakah ibu kita. Kalau di video ini Anda menyaksikan tidak punya orang tua, doakan orang tua Anda. Jaga hubungan baiknya dengan keluarga-keluarga mereka. Mudah-mudahan dengan itu akan membuat senang hati kedua orang tua. Itulah kisah tentang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita termotivasi untuk senantiasa menyayangi orang tua kita dengan penuh sayang. Sesungguhnya mencintai ibu bapak kita, khususnya ibu kita, dengan penuh cinta. Ya, hormati mereka dengan penuh hormat, sayangi mereka, senangkan hati mereka karena Allah. Pak niscaya Allah akan menyenangi hatimu. Gembirakan hati kedua orang tua kita karena Allah. Allah akan mengembirakan hatimu nanti. Ya, banyak memperhatikan kedua orang tua kita. Allah akan memperhatikan kita di dunia dan di akhirat kita. Kenapa hidup kita kadang sulit, bisnis kita sulit dan sebagainya, atau banyak penyakit? Barangkali hanya 2 saja sebenarnya. Ya, yang pertama, ketidaktaatan kita kepada Allah, durhaka kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kita kepada orang tua kita. Itulah yang menyebabkan kadang banyak musibah, sakit, ataupun hal-hal yang menyulitkan kita ketika di dunia, apalagi di akhirat. Namun kalau kita tidak merasa seperti itu, barangkali itu juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan video kali ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah,
membuat kalian anak-anakku mencintai kedua orang tua kalian karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau ada kata-kata yang salah dari ayah, ya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian menjadi anak yang soleh. Semoga kalian rezekinya lancar, penuh berkah. Semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Percayalah demi Allah, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya akan Allah balas nanti akan memiliki anak yang tidak berbakti kepada dirinya. Sesungguhnya ayah mendoakan kalian termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kalian, hormati orang tua walaupun bukan orang tua kandung, kepada mertua, kepada siapapun. Ya, mudah-mudahan kalian senantiasa hidupnya selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.